Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razwa Novariana dengan NPM 2511010181 dari kelas M. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nina Puspitasari MPD yang berjudul Pendidikan Akhlak di Era Media Sosial. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada konsep pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara utuh, baik fisik, mental, maupun spiritual, yang tetap berlandaskan dengan nilai-nilai agama. Tujuan dari pendidikan Islam itu adalah untuk membentuk karakter seseorang atau siswa menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah, berakhlak mulia, memiliki etika, serta sopan santun. Di dalam pendidikan Islam terdapat 3 pilar utama. Yang pertama itu ada tarbiyah atau pembinaan secara menyeluruh. Nah, tarbiyah itu berfokus kepada pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan terstruktur. Contohnya, suatu sekolahan menerapkan sholat duha secara berjamaah. Nah, dengan diadakannya penerapan ini, pasti seseorang siswa akan memiliki karakter disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam beribadah. Yang kedua itu ada taklim atau proses pentransferan ilmu. Nah, taklim ini berfokus kepada aspek pengetahuan, di mana seorang guru atau pendidik itu memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu umum. Contohnya, di dalam sekolah atau di dalam kelas, guru sedang menerangkan materi tentang fikih atau cara-cara sholat secara teori. Yang ketiga itu ada ta'dib atau pendidikan adab. Nah, ta'dib itu berfokus kepada pengembangan akhlak seseorang. Tujuannya agar seseorang itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki etika serta sopan santun. Contohnya, di dalam kelas guru sedang menasihati siswa bahwa jika seorang guru sedang menerangkan materi di depan kelas, semua siswa harus memahami secara bersungguh-sungguh atau seksama. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Salah satunya itu ada Al-Ghazali. Jadi menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia agar seseorang itu ingat kepada Tuhannya dan menjadi pemimpin di bumi atau khalifah fil ard yang bertanggung jawab, dan ia juga bertanggung jawab kepada jejak digitalnya. Baik, seperti yang sedang kita rasakan sekarang, kita sedang menghadapi masalah atau tantangan di dalam pendidikan akhlak di era media sosial. Yang pertama itu ada paparan konten buruk. Nah, sering kita lihat bahwa anak-anak zaman sekarang sangat mudah sekali menerima atau mendapatkan informasi atau berita-berita yang belum kita ketahui kebenarannya atau belum kita ketahui sumber-sumbernya. Nah, dengan adanya paparan konten buruk tersebut, itu dapat merusak akhlak atau moral seseorang. Nah, bagaimana sih cara atau solusi dan peran guru agar kita tidak termasuk pada pelaku atau korban dari masalah ini? Jadi peran guru atau solusinya itu, guru harus bisa mengajarkan atau memberikan edukasi kepada peserta didik bagaimana cara kita memilih informasi, ya, terus mencari informasi yang benar atau yang sudah terjamin kebenarannya. Lalu guru juga harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik di dalam menggunakan media sosial. Lalu yang kedua itu ada perundungan online atau cyberbullying. Nah, sering kita lihat bahwa media sosial kini telah menjadi tempat ujaran kebencian atau tempat perundungan online. Lalu bagaimana caranya atau solusinya, serta peran guru agar kita tidak menjadi korban atau pelaku di dalam masalah ini? Nah, jadi peran guru itu harus bisa memberikan edukasi atau menekankan kepada peserta didik bahwa kita sebagai manusia harus bisa memiliki rasa kasih sayang serta empati pada sesama manusia, dan juga
harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya yang ketiga itu ada waktu yang sia-sia serta kurangnya fokus. Nah, seseorang yang sudah berlebihan atau kecanduan di dalam bermain gawai atau media sosial, itu pasti ia akan melupakan semua pekerjaan-pekerjaannya atau membuatnya menjadi kurang fokus di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Contohnya, kurang fokus di dalam mengerjakan tugas, belajar, serta di dalam beribadah. Nah, bagaimana caranya atau solusinya serta peran guru agar kita terhindar dari masalah ini? Nah, jadi peran guru itu, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang edukatif, aktif, serta kreatif agar peserta didik itu bisa fokus kepada pelajaran atau pembelajaran tatap muka. Jadi kesimpulannya adalah media sosial itu harus bisa menjadi kompas moral. Kita bukannya tidak menerima adanya teknologi, tapi kita harus tetap ingat bahwa di dalam menggunakan media sosial atau digital, kita harus tetap mengedepankan akhlak atau etika. Jadi, marilah kita ubah media sosial yang awalnya menjadi ujaran kebencian, kini menjadi pusat dakwah atau pendidikan akhlak. Nah, maka dari situ kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa terus membuat konten-konten kreatif atau konten-konten positif, baik tentang pendidikan maupun tentang yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa wa assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.